Selamat pagi semuanya, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama, Katolik, dan Budi Pekerti. Oke, selamat pagi, berkah dalam, apa kabar? Semuanya sehat ya? Oke, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berjumpa kembali untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita lihat. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oke ya, ini kalau kalian lihat gambar ini, setara itu apa ya? Kalau ditimbang itu mungkin setara gambarannya seperti ini. Antara perempuan dan laki-laki. Oke. Nah, kita seringkali mendengar kata gender. Apa hubungannya kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan gender? Adakah yang pernah mendengar kata gender? Ada yang tahu gender itu apa? Oke, baik. Maka dalam pembelajaran kita tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, supaya pada akhirnya nanti kita bisa memahami jati diri kita sebagai perempuan ataupun laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, pada pembelajaran kali ini kita akan melihat beberapa pokok materi. Di antaranya adalah yang pertama, bentuk-bentuk perendahan martabat perempuan, kemudian yang kedua adalah kedudukan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang ketiga ajaran kitab suci tentang kesetaraan, lalu kemudian usaha mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan implementasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dipahami ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat kita mempelajari tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baiklah, teman-teman, saya sudah membagikan link YouTube di chat kita. Mari kita simak. Lalu bagaimana nanti komentar kamu? Silakan disampaikan komentarnya melalui chat saja. Oke, yang pertama kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi masalah. Dari video yang kalian lihat tadi, coba dilihat bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Kita bisa melihat dari video, juga bisa melihat dari pengalaman kita sehari-hari yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira ketika kita sudah menemukan bentuk-bentuk itu, kita lihat apa masalah penyebab dari masalah-masalah itu ya. Paham ya? Yang pertama adalah kita melihat bentuk pelanggarannya, yang kedua adalah kita cari penyebabnya. Oke, kalian pasti sudah menemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang tadi sudah dicari. Baiklah, misalnya kalian sudah menemukan beberapa fakta. Kita bisa melihat misalnya perempuan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki berkenaan dengan pendidikan, lapangan kerja atau promosi. Jadi kadang-kadang itu kalau ada jurusan itu mengutamakan laki-laki, atau ada lowongan pekerjaan lalu mengutamakan laki-laki, atau itu kan berarti ada ketidaksamaan dalam memberikan kesempatan. Kemudian yang kedua misalnya wanita itu berperan ganda. Jadi perempuan itu kadang harus bekerja di luar ya toh, sebagai guru kah, sebagai yang lain, tapi di rumah juga masih memegang tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, itu namanya peran ganda. Kemudian seringkali kita menemukan fakta bahwa laki-laki itu dinilai lebih tinggi daripada perempuan, sehingga orang menyebutnya kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Fakta berikutnya misalnya yang kita temukan adalah perempuan itu berperan sebagai pelaksana, tetapi pengambil keputusan tetap ada di tangan laki-laki. Ya, ini bisa terjadi di macam-macam kelompok lah ya. Misalnya bisa di perusahaan, di kantor, atau di tempat yang lain. Oke. Nah, kira-kira menurut kalian, tadi yang sudah kalian temukan dalam video itu, penyebab dari
bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan itu apa saja. Kita bisa menemukan beberapa di sini. Misalnya, sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat secara turun-menurun. Apa misalnya? Sistem budaya patriarki, di mana budaya patriarki itu memang menganggap laki-laki sebagai kelompok yang lebih tinggi, sehingga apa-apa tuh bapak gitu ya, patriarki. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap bagaimana pola pikir dan cara pandang seseorang untuk memandang antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, sehingga kadang-kadang perempuan sendiri nggak sadar kalau di nomor dua kan, kalau di mengalami ketidakadilan. Itu kadang-kadang perempuan sendiri merasa nyaman ketika ya sudah nomor dua tuh nggak apa-apa, malah nggak repot gitu kan. Kemudian minimnya informasi. Oke, dari fakta dan juga penyebab itu kita bisa menemukan kesadaran bahwa ternyata di masyarakat kita tuh masih ada ketidaksetaraan gender. Baiklah, silakan menyimak video lagi yang saya berikan, kemudian boleh juga membuka link yang saya bagikan untuk melihat pentingnya kesetaraan gender ya, terutama dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup baik ya dalam lingkungan rumah, dalam lingkungan sekolah, atau dalam hidup bermasyarakat. Baik, kalau kalian sudah menyimak video tadi, kemudian juga sudah membaca link yang saya bagikan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Jadi dari semua yang kalian temukan, tadi setelah mengeksplorasi apa yang kalian pahami tentang kesetaraan gender. Kemudian, mengapa masih terdapat kesetaraan gender di sekitar kita? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender? Dan kita sebagai orang beriman, mari kita cari dasar dari kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kitab suci. Untuk kali ini kalian boleh membuka kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Mari kita cari bersama-sama apa isi dari perikop di atas, lalu ayat mana yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, tugasnya jelas ya. Oke, maka pada pertemuan kali ini kalian boleh mengeksplorasi baik dari kitab suci maupun dari sumber-sumber yang lain menggunakan referensi buku ataupun internet atau sumber-sumber lain tentu yang dapat dipercaya untuk melihat apa dasar dari kita memperjuangkan kesetaraan. Selain itu, silakan nanti dari 4 pertanyaan tadi kalian bisa menuliskan jawabannya di buku, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, untuk pertemuan tentang pendalaman kesetaraan laki-laki dan perempuan, jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru, yaitu Citra Allah. Terima kasih, selamat pagi semuanya, semangat untuk belajar.